Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Guru Iril di channel Guru Iril Kapten Badai, informasi menarik seputar dunia pendidikan dan keluarga. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan karakteristik perancangan kurikulum merdeka. Informasi ini Guru Iril ambil dari buku kajian akademik kurikulum merdeka, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, komen, dan like ya rekan-rekan semuanya. Mari kita mulai pembahasannya. Prinsip dasar kurikulum merdeka. Prinsip rancangan kurikulum merdeka didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, ada 3 konteks utama yang perlu kita pahami, rekan-rekan semuanya, terkait dengan prinsip perancangan kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter. Yang kedua, fleksibel dan yang ketiga berfokus pada muatan esensial. 3 prinsip dasar ini didapatkan dari evaluasi kurikulum khususnya kurikulum 2013 dan kurikulum darurat pada masa pandemi COVID-19. Bagi rekan-rekan yang baru bergabung, bisa untuk menonton video sebelumnya tentang evaluasi kurikulum 2013 cikal bakal lahirnya kurikulum merdeka. Jadi ada 3 ya, memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter, fleksibel, dan berfokus pada muatan esensi. Prinsip pertama yakni pengembangan kompetensi dan karakter. Apa maksudnya? Bermaksud kurikulum merdeka mengarahkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Dengan artian, kurikulum harus membelajarkan peserta didik bukan hanya memberikan pengetahuan, melainkan juga keterampilan dan juga nilai-nilai yang baik agar peserta didik bukan hanya luas pengetahuannya, tapi juga terampil dan memiliki sikap atau karakter yang bagus. Hal ini aksi nyatanya pada kurikulum merdeka itu adanya penambahan yakni P5 penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi pada kurikulum merdeka pengembangan kompetensi dan karakter ini fokus pembelajaran bukan hanya pada mata pelajaran yang sifatnya akademik di kelas saja, melainkan juga siswa diajarkan untuk berempati, menolak prasangka dan bias, membiasakan berperilaku baik dan mendorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan jasmani yang diperlukan sehingga dapat belajar dengan optimal, meningkatkan kepercayaan diri, koordinasi dan kontrol, kerja tim, tanggap terhadap tuntunan lingkungan, fisik dan meningkatkan kemampuan verbal dan nonverbal. Jadi semuanya berusaha dioptimalkan di dalam kurikulum merdeka ini. Itu prinsip pertama. Yang kedua, fleksibel. Maksud dari fleksibel ini adalah memberikan keluasan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dengan karakteristik peserta didik atau dengan visi misi satuan
pendidikan, bisa juga dengan budaya dan kearifan lokal setempat. Ini dia prinsip pengembangannya karena dilihat dari evaluasi kurikulum 2013 itu pemerintah merasa kurikulum atau silabusnya terlalu baku yang harus diikuti dari pusat sampai ke bawahnya. Nah, kurikulum Merdeka ini berprinsip pada fleksibilitas. Implementasinya tidak dipaksakan untuk berlaku pada semua sekolah maupun pada semua tingkat, tetapi implementasinya berdasarkan tingkat kesiapan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan penerapan kurikulum Merdeka dengan memperhatikan sarana dan prasarana dan kearifan lokal yang ada di satuan pendidikan tersebut. Prinsip ketiga, yakni fokus pada materi esensial, yang artinya semua peserta didik perlu untuk mencapai kompetensi minimum. Namun kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagian kecil peserta didik yang lebih berprestasi. Nah, dengan berfokus pada materi esensial, pembelajaran akan dipusatkan kepada peserta didik berdasarkan kebutuhan dan kemampuan peserta didik tersebut dengan memperhatikan kebutuhan di masa kini dan masa yang akan datang. Makanya diterapkan asesmen diagnostik di awal pembelajaran, kemudian asesmen formatif di tengah pembelajaran dan asesmen sumatif di akhir pembelajaran untuk memantau kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Itu tadi 3 prinsip dasarnya rekan-rekan semuanya. Kita lanjutkan ke karakteristik dari kurikulum Merdeka ini. Sebelum itu, Guru Iril ingatkan rekan-rekan semuanya untuk mendukung channel ini dengan subscribe dan berikan komentar dan sarannya di kolom komentar. Lanjutkan, karakteristik kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah sebuah gagasan dengan tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif. Orientasi dari kurikulum Merdeka menekankan pada pemahaman dan pelaksanaan bahwa penilaian bukanlah hal yang terpisah dari proses pembelajaran. Jadi prinsip pertama yakni memanfaatkan penilaian atau asesmen awal, proses dan akhir. Penilaian atau asesmen merupakan cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami atau menguasai kompetensi tertentu yang menjadi tujuan atau luaran pembelajaran, learning outcomes. Nanti rekan-rekan bisa melihat video tentang asesmen ini dan teman-teman bisa download filenya secara gratis di video-video yang ada di channel Guru Iril ini. Ada 3 jenis asesmen yang utama, yakni asesmen awal, asesmen proses, dan asesmen akhir. Asesmen awal ini adalah kita memetakan kemampuan awal peserta didik terkait dengan materi yang akan dipelajari, termasuk juga mengetahui kesiapan mental peserta didik, latar belakang sosial kulturalnya, dan ekonomi peserta didik. Jangan sampai menjadi beban bagi peserta didik atau orang tua peserta didik ketika kita membuat suatu kegiatan yang ada di kelas maupun di sekolah. Makanya perlu melakukan asesmen diagnostik kultural sosialnya. Kemudian asesmen kedua yakni asesmen proses, yakni penilaian selama proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik sehingga bisa kita apakah mau melanjutkan atau memberikan treatment khusus bagi peserta didik kita terkait dengan proses perkembangannya. Kemudian asesmen terakhir yakni asesmen akhir atau sumatif, yakni penilaian akhir
yang menjadi titik akhir dari satu periode pembelajaran yang diarahkan untuk melihat akumulasi dari pengalaman belajar peserta didik secara komprehensif. Kenapa asesmen ini penting? Ini penting sebagai bahan pertimbangan guru untuk menentukan tujuan pembelajaran. Asesmen berikutnya yakni asesmen formatif dan sumatif yang akan digunakan untuk menentukan strategi atau metode pembelajaran, termasuk juga di dalamnya untuk menentukan media dan lingkungan belajar pendukung bagi peserta didik. Itu dia ya rekan-rekan semuanya pentingnya dari asesmen. Karakteristik kedua dari kurikulum merdeka ini adalah menggunakan pemahaman tentang kebutuhan dan posisi peserta didik untuk melakukan penyesuaian pembelajaran. Tindak lanjut dari asesmen itu yang kedua, bukan siswa yang terlalu dituntut untuk mengikuti desain atau skenario pembelajaran, melainkan guru berusaha untuk mendesain skenario pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan dan posisi peserta didik. Misalkan ketika ada pengumpulan proyek, penguatan profil pelajar Pancasila, itu kita tidak bisa membuat asal bagus dengan biaya mahal. Perlu pertimbangan dari asesmen itu tadi tentang kebutuhan dan posisi dari peserta didik kita. Pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal dengan istilah teaching at the right level. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Ya, makanya di kurikulum Merdeka khususnya di SD itu ada 3 fase, yakni fase A, B, dan C. Itu siswa diberikan waktu selama 2 tahun untuk melihat perkembangannya pada masing-masing fase. Makanya muncul pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Karakteristik ketiga yakni memprioritaskan kemajuan belajar peserta didik dibandingkan cakupan dan ketuntasan muatan kurikulum yang disampaikan. Jadi kurikulum merdeka berpatokan pada apa yang siswa atau peserta didik kita bisa capai, bisa pahami, daripada apa yang guru atau kurikulum mau atau sudah disampaikan, ya. Bukan pada ketuntasan penyampaian materi, tetapi ketuntasan pemahaman dan kompetensi siswa. Kurikulum Merdeka tidak menghendaki guru mengejar target-target pembelajaran dengan menuntaskan topik-topik yang perlu dipelajari di kelas. Secara prinsip, target-target pembelajaran yang ditentukan oleh guru berdasarkan pada luaran pembelajaran yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat menjadi acuan yang harus dipelajari di kelas. Namun, untuk mencapai target-target atau luaran pembelajaran tersebut, tidak boleh mengorbankan peserta didik kita, ya. Serta didik, apalagi peserta didik yang belum pada fase atau tahapan untuk menguasai suatu materi pelajaran, sehingga kita memberikannya jangka waktu perubahan strategi dan metode perubahan terhadap beberapa materi yang diperlukan. Prinsip pembelajaran berpusat pada siswa memberikan kita pemahaman dasar bahwa pemahaman pembelajaran harus melayani kebutuhan peserta didik. Dan jika capaian belajar dan kecepatan belajar tiap peserta didik berbeda-beda, maka pembelajaran juga harusnya berbeda-beda mengikuti keberagaman peserta didik tersebut. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Karakteristik keempat, yakni kurikulum merdeka, didasarkan pada refleksi atas kemajuan belajar peserta didik yang dilakukan secara kolaboratif dengan pendidik lain. Maksudnya, refleksi guru adalah upaya untuk memastikan guru tahu betul capaian belajar peserta didiknya dan berdasarkan pada refleksi tersebut,
Guru bisa melakukan intervensi dalam proses perbaikan pembelajaran, terutama untuk membantu peserta didik yang belum optimal atau belum dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan semula. Tanpa refleksi, kita guru akan terjebak untuk sekedar mengejar target ketuntasan materi, bukan pada ketuntasan pemahaman dan kompetensi peserta didik kita. Makanya refleksi merupakan waktu jeda yang sangat diperlukan untuk guru untuk mengamati dan menganalisis data dan informasi pembelajaran di kelas. Baik itu dari hasil belajar siswa, dari proses pembelajaran secara keseluruhan, atau dari kegiatan-kegiatan di luar kelas yang memuat semangat siswa, keterlibatan, dan partisipasi siswa. Rekan-rekan semuanya, kita sampai pada kesimpulan akhir bahwa sebenarnya di kurikulum Merdeka ini tidak ada hal khusus yang perlu perubahan yang intens, melainkan kurikulum Merdeka hanyalah memberikan keluasan bagi guru dengan professional judgment untuk menganalisis dan kemudian menentukan dan menggunakan hasil analisisnya sebagai pendekatan untuk mengembangkan pembelajarannya, pendekatan untuk pengembangan strategi pembelajarannya, pendekatan dan pengembangan metode pembelajaran, model-model pembelajaran, desain, media, sumber belajar dan lingkungan belajar yang digunakan untuk membantu peserta didik secara total. Jadi, ada 6 hal yang bisa kita simpulkan di sini. Yang pertama, kurikulum Merdeka tidak memfokuskan pada peserta didik sebagai subjek belajar yang harus dilayani kebutuhan belajarnya serta dipahami latar sosial, budaya, dan ekonominya yang beragam. Ini harus ya, ini yang harus dipahami oleh guru di kurikulum Merdeka ini. Yang kedua, asesmen dipahami sebagai bagian integrasi yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, refleksi guru menjadi kunci perbaikan pembelajaran. Yang keempat, kesadaran mengenai konteks merupakan kesadaran mengenai tempat di mana pendidikan berlangsung, baik dalam konteks global, regional, nasional, lokal hingga mikro di sekolah dan ruang kelas. Yang kelima, tren abad 21 yang didominasi oleh lahirnya beragam produk-produk digital harus menjadikan pembelajaran, guru, dan semua stakeholder di dunia pendidikan itu juga berkecimpung dan bergelut di dunia digital. Pengembangan kompetensi penting untuk bisa memanfaatkan dunia digital ini. Dan yang keenam, daya gerak guru atau kemampuan guru bergerak atau melakukan inisiatif-inisiatif perubahan sebagai upaya untuk membangun kemampuan profesionalisme guru dalam menilai, menganalisis, dan mengambil putusan-putusan didaktik dan pedagogik. Rekan-rekan semuanya, guru tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi guru juga haruslah seorang pendidik yang dengannya kita bisa menciptakan, kita bisa membantu peserta didik kita menjadi peserta didik yang kaya akan pengetahuan dan cerdas secara moral spiritual. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah menyaksikan, sudah bersama-sama mempelajari prinsip dasar dan karakteristik dari kurikulum Merdeka ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai berjumpa kembali dalam video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.